Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kumaha sadayana? Damang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan semua yang bersalawat ini nanti diberikan istiqomah iman dan Islam, diberikan rezeki yang berkah, anak-anak yang soleh dan solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita semua selalu dalam ridha rahmat Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengasuh pondok pesantren Baitul Burhan, Pangersa, Ibu Nyai beserta seluruh keluarga besar. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Karawang, Bapak Kapolres, Bapak Dandim beserta seluruh rombongan, para alim ulama, para ajengan, para kiai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat yang berhadir ini semuanya mendapatkan ridha ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada petang hari ini adalah mengembalikan peran pesantren sebagai epicentrum pendidikan Islam. Epicentrum itu saha? Epicentrum artinya pusat. Yang selama ini orang menganggap pendidikan Islam itu hanya di perguruan tinggi, pendidikan Islam ada di kampus. Kita kembalikan pendidikan Islam, pusatnya, epicentrumnya adalah pesantren. Betul? Apanya yang betul? Pondok pesantren berdiri sebagai bangunan pondok. Dia bisa berdiri kalau ada 5 tiang yang kokoh. Tiang itu kalau sudah tumbang maka bangunan pondok pesantren akan tumbang berkeping, hilang dari permukaan bumi. Tiang yang pertama yang menjadi tonggaknya, yang menjadi magnetnya, yang menjadi daya tariknya pondok pesantren, tiang utamanya adalah pangersa, kiai, alim ulama, tuan guru, orang yang bisa menjadi tempat berkumpul magnet orang banyak. Pondok pesantren Baitul Burhan bisa besar begini, ini pastilah ada magnetnya yang membuat kita berdatangan kemari. Insya Allah terjaga, terpelihara sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk almarhum, beliau yang sudah menegakkan dari batu pertama sampai santri 2000-an lebih, maka tak ada yang dapat kita balaskan untuk kebaikan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum ada kampus universitas yang menjamin alumninya bisa jadi kiai pimpinan pondok pesantren. Belum ada. Belum ada universitas di Maroko, di Mesir, di Yaman yang bisa menjamin alumninya nanti akan punya pondok. Belum ada. Kenapa? Karena ajengan, pangarsa, kiai, ulama, tuan guru yang bisa mendidikan pondok pesantren itu dibentuk Allah melalui alam semesta. Maka kalau di negeri, di kecamatan, di kabupaten, di kampung kita ada pondok pesantren,
kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Manusia mati itu pasti akan meninggalkan sesuatu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Tapi beda dengan pangarsa, kiai, tuan guru, ulama, mereka akan meninggalkan pondok-pondok pesantren. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pulang dari Makkah Al-Mukarramah. Hari ini kita lihat pondok pesantren Tebu Ireng tegak berdiri. Kiai Haji Wahab Hasbullah, pondok pesantren Tambak Beras tegak berdiri. Kiai Haji Munawir mendirikan pondok pesantren Krapyak di Yogyakarta. Pondok pesantren Ploso, pondok pesantren Lirboyo, ini adalah peninggalan-peninggalan para alim ulama. Datang dari kota Makkah Al-Mukarramah, turun ke Pulau Sumatera, berdirilah pondok pesantren 1912 Mustafawiyah, didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein. Datang dari Makkah Al-Mukarramah, turun ke Nusa Tenggara Barat, Syekh Zainuddin, berdirilah dia Nahdlatul Watan sampai hari ini. Mereka ulama-ulama yang tidak pernah mati dalam hati umat Islam. Orangnya mungkin jasadnya tidak ada, tapi dia tetap berdiri. Ini tidak bisa diproduksi oleh perguruan tinggi yang satu mata kuliahnya 16 tatap muka, 12 SKS, potong libur tanggal merah, dan berakhir dengan wisuda. Bukan mengecilkan kampus, banyak juga dari kampus yang bisa mendirikan pondok pesantren. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan anak-anak kita ada di antara mereka nanti yang akan menjadi pimpinan pondok pesantren, insya Allah. Amin ya Rabbal. Sekarang banyak orang takut anaknya menjadi orang alim ilmu agama. Bahkan kalau ada yang meminang anak gadisnya, yang pertama dilihat, ditanya ijazahnya apa. SE langsung diterima, SH langsung, oh mohon maaf, SE Pak Bupati SE, SH langsung diterima, doktor langsung diterima, SAG dipending dulu. Padahal SAG yang mendirikan pondok pesantren inilah yang akan berjasa mendidik anak bangsa. Negeri ini merdeka karena pondok pesantren. Allahu Akbar. Ini Ustadz Somad ini ngomong enak aja. Negeri ini merdeka karena Bung Karno dan Bung Hatta. Negeri ini merdeka karena pejuang. Kenapa Ustadz katakan karena pesantren? Bung Tomo, Jenderal Sudirman meminta fatwa supaya masyarakat mau berjuang melawan Belanda. Kita belum punya tentara yang hebat. Lalu siapa yang akan mengusir Belanda, Jepang dan komunis? Maka keluarlah fatwa pada tanggal 22 Oktober bernama Resolusi Jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, dia akan mati syahid. Resolusi Jihad 22 Oktober disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Maka umat Islam tidak lagi takut terhadap kematian. Semuanya berteriak Allahu Akbar. Meletuslah perang 10 November yang diperingati sebagai hari Sabtu, Hari Pahlawan 10 November. Orang taunya Hari Pahlawan 10 November. Orang lupa 10 November itu berkobar karena pahlawan yang tidak takut mati. Siapa yang membangkitkan semangat tidak takut mati? Alim ulama dari pondok pesantren. Negeri ini merdeka melawan penjajah karena pondok pesantren. Allahu Akbar. Jadi jangan katakan pondok pesantren sarang radikal, radikul, kepala kau kena pukul. Pondok pesantren ini radikal melawan komunis. Radikal ketika meletus 30 September. Siapa yang paling dicari oleh PKI? Yang paling mereka cari adalah kiai, ajengan, pangersa,
tuan guru mereka culik, mereka pancung, mereka bunuh. Kenapa? Karena mereka tahu magnet umat ini ada pada kiai, pada pangersa, pada tuan guru. Hari ini kita membuktikan di pondok pesantren Baitul Burhan, umat Nabi Muhammad berkumpul tumpah ruah. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa ajak Bu Lela. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini jamaah mengintip dari jendela. Hai guys, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah yang dikatakan Ustadz Somad, magnet itu masih ada? Apakah perekat umat itu masih ada? Apakah pengersa ulama kiai masih ada? Hari ini kita buktikan, orang masih datang berduyun-duyun ke pondok pesantren Baitul Burhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Ustadz Somad tiba-tiba bersolawat? Karena saya melihat ada kotak yang lewat. Begitu melihat kotak lewat, jantung saya degupnya tidak normal. Itu maka saya bersolawat. Saya yakin Bapak Ibu juga merasakan perasaan yang sama. Nah, jadi tolong kotak itu diisi. Ibu-ibu yang belum bawa uang bisa diisi dengan anting, gelang, rantai, kartu ATM. Adik-adik yang bawa kotak naik ke atas karena di sini banyak ikan-ikan hiu dan ikan-ikan paus.